Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uzli Fakhrifatur Rohmah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Di sini saya akan menerangkan mengenai bidang analisis wacana. Saya akan membahas dari pengertian wacana itu dulu. Di sini definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia. Wacana sendiri merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa. Kemudian ada 3 pendekatan berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu 1. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Yang kedua, analisis wacana kritis, dan yang ketiga, psikologi kewacanaan. Ketiga pendekatan itu memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam pembahasannya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Namun, ketiga pendekatan tersebut memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian secara kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut juga merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. 3 pendekatan tersebut selain memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan. Pertama, setiap perspektif sederet premis, teoritis, dan filsafat itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana dalam menyusun kondisi sosial secara keseluruhan. Yang ketiga, dari ketiga pendekatan yang sudah disebutkan di atas, memiliki fokus yang beragam dalam analisisnya. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakau dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari fondasi metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi mengenai premis filosofis atau ontologis dan epistemologis, peran dalam bahasa konstruksi sosial dunia, model-model teoritis, pedoman metodologis cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Premis-premis utama. 3 pendekatan yang telah kami tetapkan untuk dibahas secara khusus di sini semuanya berdasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultum dan historis. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Dan yang keempat adalah hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. 3 pendekatan pada wacana. Semua pendekatan analisis wacana kita dasarkan pada teori bahasa poststrukturalis dan strukturalis. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut sangat beragam, begitu pula yang berlaku pada label poststrukturalis, yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. Kemudian dari sistem bahasa kewacana. Selain premis-premis konstruksionis sosial umum, semua pendekatan analisis wacana bertemu dalam pandangan-pandangan bahasa dan subjeknya.
Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstruksian realitas. Kemudian, genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi, yaitu fase awal, dan fase genealogi, yaitu fase akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Wacana terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat yang bisa ditetapkannya kelompok kondisi eksistensi. Wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal dari awal sampai akhir. Wacana bersifat historis, penggalan sejarah yang memiliki batas, pembagian, transformasi, mode khusus dengan temporalitasnya. Subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatahan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat atau de-centered. Penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan kajian struktural dalam kajian-kajian komunikasi di tahun 1970-an. Namun, sejak lahir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dari beberapa sisi. Pertama, diajukan pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan terhadap subjek, yakni pernyataan atau pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Pokok persoalan yang ketiga dan terakhir adalah yang kontroversial terhadap teori Althusser adalah konsep ideologi itu sendiri. Kebanyakan ideologi, termasuk konsep ideologi Althusser, menyiratkan bahwa akses pada kebenaran mutlak bisa dicapai. Perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok pembahasan berikut, kami akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan-pendekatan dalam kaitannya. Pertama-tama, dengan peran wacana dalam mengonstruksi dunia, dan kedua, dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memosisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinu. Peran wacana dalam penyusunan dunia. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen setiap praktis sosial dalam suatu hubungan dialektis dengan saat-saat lain suatu praktik sosial. Hal ini berarti bahwa beberapa aspek dunia sosial berfungsi sesuai dengan logika-logika yang berbeda dengan wacana dan hendaknya dikaji menggunakan piranti-piranti selain yang ada dalam analisis wacana. Pendekatan teoritis wacana Laclau dan Murphy tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial praktik-praktik yang dipandang semata-mata hanya sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Laclau dan Murphy, tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuhnya menyusun dunia kita. Fokus analisis. Sebagai pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris dan sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis, misalnya media massa atau pada wawancara penelitian. Psikologi kewacanaan
Di sini difokuskan pada praktik keseharian orang-orang. Psikologi ini senantiasa melibatkan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang ditransformasikan atau dilakukan oleh orang-orang dalam praktik kewacanaan. Yang terakhir yakni peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu. Juga menemukan realitas di balik wacana tersebut. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu wacana itu sendirilah yang menjadi objek dari analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana yang dilakukan tidaklah memilah-milah pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola atau munculnya pada dan lintas pertanyaan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial, representasi-representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai bidang analisis wacana. Semoga bermanfaat untuk para penonton dan para pendengar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penerangan bidang analisis wacana. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.